Kita sedang melintasi badai salju di tengah tanah es dan gemuruh angin badai. Dan dari kejauhan terlihat sebuah makhluk megafauna pada zaman itu. Penguasa zaman es yang megah, yaitu mammoth. Begitu banyak misteri dan keajaiban terkandung dalam jejak-jejak gading megah dan fosil berabad-abad ini. Di video ini kita akan berkelana lebih dalam dan membahas lebih detail tentang mammoth pada zamannya. Bersiaplah untuk hanyut dalam kisah epik tentang kelahiran, kehidupan sosial, dan misteri kepunahan makhluk legendaris ini. Saya ajak Anda untuk berlayar bersama, melintasi lorong waktu, menjelajahi warisan yang disimpan dalam jejak megafauna purba ini. Mamut adalah mamalia raksasa yang hidup selama periode geologis yang dikenal sebagai zaman es. Mereka termasuk dalam keluarga Elempantidae yang juga mencakup gajah modern. Mamut memiliki ciri-ciri fisik yang mirip dengan gajah, tetapi dengan beberapa perbedaan khusus, seperti gading panjang yang melengkung. Fungsinya untuk berbagai tujuan, termasuk mencapik tumbuhan dan menghadapi ancaman predator. Mamut merupakan bagian yang penting dari megafauna pada zaman es. Megafauna sendiri adalah hewan-hewan besar yang mendominasi landscape selama periode ini, dan mamut menjadi salah satu elemen paling ikonik dari kelompok ini. Peran mereka tidak hanya sebagai pemakan tumbuhan besar, tetapi juga sebagai pengubah lingkungan yang signifikan. Mamut memengaruhi vegetasi dan landscape dengan mencapik tumbuhan, membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Selain itu, mereka juga berperan sebagai mangsa bagi beberapa predator zaman itu, seperti manusia prasejarah, Smilodon, dan manusia purba. Interaksi kompleks ini membentuk ekosistem zaman es yang kaya dan dinamis. Sekarang mari kita kupas karakteristik dari nenek moyang gajah ini. Jika kalian pernah lihat gajah di kebun binatang, kalian pasti sudah berpikir bahwa hewan ini sangat besar. Sekarang mari bayangkan mammoth sebagai gajah-gajah itu, tapi versi yang ekstra besar. Ukuran tubuhnya lebih besar daripada gajah modern saat ini. Mammoth memiliki tinggi sekitar 3 hingga 5 meter dengan panjang sekitar 5 meter dan berat badan mencapai 12 ton dan panjang gading sekitar 3,3 meter hingga 5 meter. Sedangkan gajah modern rata-rata tingginya antara 2,4 hingga 3 meter dengan berat 4 hingga 6 ton saja, dan gajah betina cenderung lebih pendek daripada gajah jantan. Mammoth juga memiliki gading yang panjang dan melengkung yang menjadi daya tarik utamanya, yang berfungsi untuk mencapik tumbuhan dan menghadapi ancaman. Chapter 2: Habitat dan Geografis Mammoth. Setelah kita mengenal gajah raksasa dari salah satu ikon film Ice Age ini, mari kita jalan-jalan ke habitat dan persebaran geografisnya pada zaman es. Mammoth muncul sekitar 5 juta tahun yang lalu, namun ini masih perkiraan kasar dan tidak benar-benar mencerminkan kemunculan spesies ini secara spesifik. Namun, banyak yang beranggapan bahwa mammoth muncul pada periode Pleistocene sekitar 1,8 juta tahun yang lalu. Ini adalah era ketika iklim dunia mulai dingin dan mammoth berkembang untuk menghadapi tantangan ini. Mammoth juga tidak hanya terbatas pada padang es. Mereka juga menjelajahi padang rumput, hutan, dan wilayah lainnya. Adaptasi mereka yang luar biasa memungkinkan mereka bertahan di beberapa lingkungan, membuat mammoth menjadi salah satu megafauna yang paling bisa bertahan hidup pada zamannya. Untuk sejauh ini di Indonesia belum menemukan jejak-jejak fosil dari mammoth yang dapat membuktikan keberadaan mereka di kepulauan Indonesia. Wilayah tropis di Indonesia dengan karakteristik geologi yang berbeda mungkin membuatnya kurang sesuai untuk menjadi rumah dan tempat tinggal bagi mammoth pada zaman itu. Namun, fosil mammoth ditemukan di beberapa belahan dunia lain termasuk Siberia, Amerika Utara, dan Eropa. Jejak global mereka mengungkap kisah adaptasi dan kemampuan menakjubkan untuk berkelana melintasi benua. Penemuan fosil mammoth di beberapa benua mencerminkan persebaran geografis mereka yang luar biasa. Peneliti juga menemukan bahwa mammoth sangat sering berinteraksi dengan manusia pada zaman itu. Mammoth yang biasa terlalu berbagian secara kelompok, mereka memilih gaya hidup sosial dengan membentuk kawanan yang kompak. Mereka berjalan bersama melewati alam, padang es, dan menghadapi tantangan bersama. Tidak jarang juga bertemu dengan manusia yang kadang berinteraksi atau bahkan menjadi target buruan oleh manusia.
Solidaritas kelompok ini sangat penting untuk melindungi diri dari predator, mencari makanan bersama, serta menjaga keamanan bersama di tengah zaman es yang keras. Banyak fosil mamut yang memberikan bukti kuat tentang interaksi sosial. Temuan fosil sering menunjukkan bahwa mamut berkomunikasi melalui gerakan tubuh atau bunyi-bunyian tertentu. Hal ini menggambarkan kehidupan sosial mereka yang aktif dan saling mendukung satu sama lain. Chapter ketiga, kepunahan mamut. Setelah kita membahas tentang habitat dan geografis mamut, sekarang kita akan mengungkap misteri di balik kepunahan mamut. Kenapa mamut bisa punah, sedangkan gajah modern yang hidup sampai sekarang itu masih bisa bertahan? Ada banyak faktor penyebab kenapa bisa punah. Padahal mamut salah satu hewan purba yang dapat beradaptasi dengan sangat cepat, seperti memiliki bulu tebal untuk menjaga tubuh mereka tetap hangat, gading yang bukan hanya untuk mencari makanan atau bertahan diri, namun sebagai regulator termal untuk membantu mengatur suhu tubuh dan menghadapi fluktuasi suhu yang ekstrim, hingga ke struktur gigi yang memenuhi kebutuhan untuk makanan di zaman es. Gigi yang sempurna untuk mengunyah tanaman keras yang tumbuh di padang es. Itu adalah contoh adaptasi dari mamut. Tapi ternyata itu saja tidak cukup, karena ada penyebab-penyebab yang lainnya. Yang pertama, perubahan iklim yang sangat drastis. Salah satu pelaku utama dalam kepunahan mamut pada periode akhir Pleistocene menyaksikan perubahan suhu yang sangat cepat, menyebabkan hilangnya habitat mamut yang luas dan memicu tantangan baru dalam mencari makanan. Selain iklim, tangan manusia juga ikut campur dalam kepunahan mamut. Aktivitas berburu yang berlebihan dan menggunakan gading mamut untuk keperluan tertentu bisa memberikan dampak yang signifikan. Mamut mungkin menjadi target utama bagi pemburu prasejarah yang memburu mereka untuk daging, kulit, tulang, dan gading mereka. Kombinasi keduanya, perubahan iklim yang cepat dan interaksi manusia, menciptakan tekanan yang luar biasa bagi mamut. Kemungkinan adanya penyakit baru atau stres ekologis akibat perubahan lingkungan juga dapat berkontribusi pada kepunahan mereka. Jejak fosil mamut memberikan petunjuk yang berharga tentang bagaimana mereka bereaksi terhadap perubahan kondisi ekologis dan tekanan manusia. Temuan fosil seringkali merekam momen-momen kritis dalam sejarah terakhir kehidupan mamut, memberikan kita gambaran yang sedih namun informatif tentang perjalanan terakhir mereka di planet ini. Dalam perjalanan ini, kita telah merambah ke dunia megafauna purba, khususnya mamut, yang memainkan peran sentral dalam drama zaman es. Dalam perjalanan epik melalui zaman prasejarah, kita telah mengungkap kehidupan megafauna pada zaman es, dengan mamut sebagai karakter utama yang menakjubkan. Sejarah dan keilmuan membuka jendela kehidupan prasejarah melalui temuan fosil mamut, mengungkapkan evolusi dan adaptasi unik yang membuat mereka semakin menakjubkan. Karakter fisik, kehidupan sosial, hingga kepunahan misterius, semuanya membentuk narasi yang kaya dan menghidupkan kembali masa kejayaan mamut. Warisan mamut tidak hanya terhenti pada fosil-fosil mereka, ini merambah ke dunia ilmu pengetahuan dan konservasi. Mamut tetap relevan dalam upaya memahami masa lalu dan melindungi keanekaragaman hayati pada masa depan. Melalui adaptasi seperti bulu tebal, struktur gigi yang unik, mamut bertahan di tengah zaman es, menciptakan kisah epik yang melibatkan diri kita dalam keunikan dan kehebatan evolusi prasejarah. Dan mungkin itu saja video tentang gajah prasejarah ini, serta fakta yang mungkin kalian belum tahu. Namun jika kalian ingin saya membahas hewan-hewan lain, bisa langsung tulis saja di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.